Shalom. Selamat pagi jemaat yang terkasih. Majelis Jemaat GKPB Bukit Doa menyambut jemaat dan jemaat yang baru pertama kali boleh hadir di sini untuk beribadah di tempat ini. Dan ibadah pada pagi ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Inengah Suama. Kita akan memasuki ibadah dengan menaikkan sebuah pujian dari NKB 1 bait 1 sampai 3. Hai Kristen nyanyilah. Untuk itu kami undang jemaat terkasih untuk bangkit berdiri. Dikasihi Tuhan, Tuhan berkenan hadir bagi kita dalam ibadah minggu ini. Sekarang kita berada di hadapannya, dan marilah kita merendahkan diri dan mengaku dengan bersama-sama mengucapkan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Salam damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus bagi saudara-saudara sekalian. Salam sejahtera bagi saudara juga. Amin. Saudara silakan. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan yang menjadi introitus atau pembimbing dalam ibadah kita ini diambil dari Mazmur 33 ayat 12 yang berbunyi demikian. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan,
suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Saudara, terkait dengan pembacaan firman Tuhan, hari ini kita belajar satu pujian 10 perintah Allah. Lagu ini baru pertama kali dinyanyikan di sini. Oleh karena itu, ketika saudara mendengar suara dari song leader, saudara ikuti saja. Ikut ya. Jangan diem. Kalau saudara diem, lagu ini nggak jalan. Apalagi mereka nyanyi berdua. Ya. Oleh karena itu, begitu saudara dengar mereka menyanyi, saudara ikut saja. Kebablasan sedikit nggak apa-apa. Ya. Mari kita angkat pujian 10 perintah Allah. Allah memerintahkan Musa untuk memberitakan ke-10 hukum-hukumnya kepada seluruh umat manusia untuk ditaati. Demikianlah bunyinya. Hukum pertama, janganlah ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum kedua, janganlah kamu menyembah patung ataupun berhala yang menyerupai apapun juga. hukum ketiga, janganlah kamu menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. hukum keempat, Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. hukum kelima, Hormatilah ayah dan ibumu. walau diri ini penuh kelemahan Tuhan, namun ku selalu mencoba mengikuti perintah-Mu. Ampunilah dosaku dan bimbinglah aku Tuhan, agar ku dekat dengan-Mu kini dan selamanya. Janganlah kamu membunuh. Hukum ketujuh, Janganlah kamu berzina. hukum kedelapan, Janganlah kamu mencuri. hukum kesembilan, Janganlah kamu bersaksi dusta tentang sesamamu. hukum ke-10, Janganlah kamu mengingini apapun juga yang dipunyai oleh sesamamu. walau diri ini penuh kelemahan Tuhan, namun ku selalu mencoba mengikuti perintah-Mu. Ampunilah dosaku dan bimbinglah aku Tuhan, agar
dekat denganmu kini dan selamanya. Walau diri ini penuh kelemahan, walau diri ini penuh kelemahan Tuhan, namun ku selalu mencoba mengikuti perintah-Mu. Ampunilah dosaku dan bimbinglah aku Tuhan, agar ku dekat denganmu kini dan selamanya. pasti saudara bisa nanti kalau saudara mau berlatih lagi. Kita akan mendoakan anak-anak kita. Saya mengundang anak-anak sekolah minggu ke depan untuk memuliakan Tuhan dan sekaligus didoakan. bahagia karena dicinta. Terima kasih. Aku bahagia karena terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Di sebelah mana surya bersinar?
Lihat ke timur semua. Di mana timur? Sana. Oke. Di sana surya bersinar. Karena surya bersinar, kalian bilang apa? Christian, kamu kan paling jago. Apa? Bilang terima kasih. Terima kasih berapa? 100? 10? 1000. Terima kasih 1000 pada Tuhan Allahku. 1, 2, 3. Terima kasih 1000 pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta. Terima kasih. Sudah gimana? Ikut. 1, 2, 3. Terima kasih 1000 pada Tuhan. Aku bahagia karena dicinta. Terima kasih. Orang tua pasti bahagia banget ya kalau melihat anak-anak manis seperti ini. Mereka nyanyi dengan penuh keceriaan, dekat dengan teman-temannya, dan bahagia hari ini. Siapa yang cerita guru-guru hari ini? Yang cerita? Budamos mau cerita apa? Tulah ke-7 dan ke-8, jadi tulah. Sedangkan ayah ibunya bicara hukum 10. Nanti kalau ditanya sama anak-anak, apa itu tulah ke-7 dan 8, nggak nyambung. Karena papa dan mama tadi belajarnya tentang 10 firman gitu ya. Mudah-mudahan orang tua bisa perhatikan, walaupun mungkin nggak tahu persis ya. Tapi tanya nanti, anak-anak tadi belajar apa, latih mereka untuk bisa menceritakan ulang apa yang mereka dapatkan dari guru-guru. Saya mengundang Bapak Ibu bangkit berdiri, kita akan berdoa untuk anak-anak kita. Anak-anak sekalian, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur dari kecil anak-anak sudah memuji-muji dan memuliakan nama-Mu. Ketika mereka melihat matahari di timur, mereka mengucapkan terima kasih atas hari baru, atas matahari, atas udara segar yang Tuhan berikan. Dan hari ini anak-anak siap diisi oleh guru-guru mereka kebenaran firman-Mu. Tulah ke-7 yang akan disampaikan. Kiranya firman Tuhan ini menolong mereka dari sejak kecil sudah mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Berkati persiapan guru-guru, baik yang mendampingi mereka, yang mengantar puji-pujian, yang memberitakan firman, semuanya diberkati oleh Tuhan. Anak-anakku, terimalah berkat Tuhan. Tuhan mengasihi dan memberkati-Mu. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu serta memberikan engkau damai sejahtera, kini kekal selama-lamanya. Amin. Sidang iman silakan duduk. Anak-anak selamat hari Minggu, selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita melanjutkan ibadah kita dengan menaikkan doa syukur, pengakuan dosa dan permohonan dalam kita mendengarkan firman.
Puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu yang kudus ya Tuhan, atas berkat, perlindungan dan kasih sayang-Mu dalam hidup kami. Seminggu lamanya kami boleh melakukan berbagai kegiatan di tempat kami masing-masing. Di situ Tuhan hadir, menolong dan memberkati kami. Dan di pagi hari di minggu ini, Engkau mengantar kami ke rumah-Mu yang kudus untuk memuji-muji dan memuliakan nama-Mu. Ampunilah segala kelemahan dan dosa-dosa kami. Biarlah ibadah kami di pagi hari ini akan menyenangkan hati-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, mari kita siapkan bacaan kita. Matius pasal 5 ayat 17 sampai 20. Matius 5 ayat 17 sampai 20, demikian bunyi firman Tuhan. Yesus dan hukum Taurat. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu barang siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Saudara, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang menerima firman ini dan melakukan dalam hidupnya hari lepas hari. Haleluya. 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 Shalom saudara. Selamat pagi. Apakah semangat pagi? Saya berharap saudara semangat pagi. Saya ini sudah khotbah yang kedua, jadi tetap semangat. Pertama-tama saya ingin menyambut dulu Bapak Komang Tommy. Mana Bapak Komang Tommy? Dari Blimbing Sari. Silakan berdiri Pak Komang. Selamat datang. Ya, Pak Komang berdiri dulu. Selamat datang Pak Komang Tommy dari GKPB Peniel Blimbing Sari. Kemudian ada Theo Matulesi. Pak Theo dan Ibu ya. Pak Theo dan Ibu sudah dari pagi paling awal. Selamat datang Pak di Gereja GKPB Jemaat Bukit Doa. Ya, silakan duduk. Dari Amlapura, Karangasem. Tapi kalau kita lihat Matulesi, ini Ambon ya, dari Ambon, tapi tinggal di Karangasem. Yang berikut adalah Benyamin Rangga Dawa dari Sumba Timur. Saudara Benyamin, mana? Itu, saudara Benyamin dari Sumba Timur.
datang ke Pulau Bali untuk mencari pekerjaan. Siapa tahu, ini Pak Nando ini JM hotel ini, siapa tahu di hotel ada lowongan, kasih kesempatan. Atau kepada yang lain-lainnya yang mungkin ada info-info kerja, tolong kasih tahu kepada Pak Benyamin Rangga Dewa. Saya menyambut saudara-saudara semua, baik yang sudah saya sebutkan namanya di sini maupun yang tidak. Demikian juga saudara-saudara yang ikut ibadah di rumah masing-masing. Dari manapun saudara mengikutinya, kiranya Tuhan memberkati saudara. Saudara, apa yang viral hari-hari ini? Saudara pasti selalu mengikuti beritanya Pak Sambo ya. Saudara pasti gregetan, kok Bu Putri belum ditahan gitu ya. Itu artinya saudara sudah menuduh dia bersalah kalau dia harus ditahan. Padahal mungkin betul dia salah atau dia korban suaminya atau korban orang lain. Bersabarlah dulu saudara. Biarkan polisi bekerja dengan baik. Jangan diganggu dengan opini-opini. Siapa tahu Pak Sambo nanti ada titik kebenarannya. Sebab biasanya begini saudara, kalau orang lagi jatuh, itu dijatuhkan sedemikian rupa. Seolah-olah tidak diingat sedikit pun kebaikan yang pernah dilakukannya. Sebagai umat Tuhan, kita janganlah begitu. Kalau ada orang yang lagi jatuh, doakan supaya dia sadar dengan kejatuhannya. Tidak bikin kebohongan demi kebohongan, kan begitu. Tolonglah ya Tuhan, berikan kesadaran di dalam batinnya. Kalau dia sudah salah membunuh, dia berani datang ke orang tuanya. Ambillah nyawa saya, karena saya sudah bunuh anakmu. Kira-kira orang tuanya ambil nggak nyawanya? Pasti tidak, saudara. Sudahlah, anak saya udah mati, nggak bisa dihidupkan lagi. Tapi kau jangan ulangi perbuatanmu, tak tempeleng ya. Gitu. Ya bisa aja, pak gitu. Habis itu selesai. Tapi kalau nggak berani datang, ya udah dituntut terus. Apalagi dia punya pengacara yang hebat-hebat. Diomongin terus kelembahannya, nggak berhenti. Nah, TV paling demen banget itu. Kalau sudah ada berita-berita yang jahat begitu. Coba ada berita baik. Pak Suamo lagi khotbah di Bukit Doa. Tahu nggak dia? Nggak tahu dia, nggak menarik. Walaupun ada di Facebook atau di YouTube, apa ini? Siapa itu Pak Suamo? Nggak menarik. Tapi kalau ada berita jahat, berita buruk, berita jelek, dicari itu. Di mana itu? Siapa itu? Dan di drill, masyarakat tuh di drill, setiap hari dikasih suguhan. Beritanya itu saja. Pindah ke TV lain, beritanya juga itu saja. Kita jangan ikut-ikutan ya, seperti itu. Saudara, kita belajar dari kebenaran firman Tuhan hari ini ada 3 hal. Yang pertama, tentang hukum Taurat. Yesus dan hukum Taurat. Ketika Yesus datang, banyak orang mengikuti dia. Kemanapun dia pergi, ke kota diikuti, ke pantai diikuti, ke danau diikuti, ke gunung diikuti. Kemanapun Yesus pergi, orang selalu mengikuti dia. Karena Yesus itu orang baik. Dia selalu melakukan hal-hal yang baik. Dia melakukan mujizat-mujizat. Dia selalu memberi pertolongan kepada mereka yang lemah dan memberi makan kepada mereka yang lapar. Hal-hal ini menyukakan hati orang-orang pada waktu itu. Dari sisi lain, orang-orang tanda kutip yang berkuasa adalah orang-orang yang Yahudi, orang Farisi, orang Saduki,
para ahli-ahli Taurat, khususnya di dalam bait Allah. Merekalah orang-orang yang berkuasa, yang menentukan arah hidup seseorang, yang memegang kendali bagi kehidupan dan tatanan masyarakat pada waktu itu. Mereka mulai gelisah dan mulai khawatir dengan posisi-posisi dan keadaan mereka. Oleh karena itu muncullah rancangan-rancangan jahat dalam diri mereka. Di antaranya mereka menduga bahwa Yesus ini pengacau. Yesus ini datang untuk mengacau tatanan kita, tatanan masyarakat Yahudi pada waktu itu, dan menduga bahwa Yesus itu tidak taat kepada hukum Taurat, melawan firman Tuhan dan melawan hukum Taurat. Mana buktinya? Buktinya hari Sabat dia menyembuhkan orang, dia mengampuni dosa orang, dia mencari orang dan menyelamatkan orang. Sementara dalam kebiasaan hidup mereka, hari Sabat itu hari yang dikhususkan bagi Tuhan dan tidak boleh orang melakukan kegiatan apapun. Kuduskanlah hari Sabat. Bukan manusia saja, tetapi ternak, binatang juga ikut. Oleh karena itu satu hari kita melihat bagaimana kalau ada ternak yang jatuh ke jurang atau nyemplung ke sumur, masa dibiarkan sampai besok baru diangkat? Seperti itu keadaannya, sehingga mereka mulai gelisah. Yesus tahu apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka pergunjingkan, apa yang mereka gelisahkan. Oleh karena itu di sini poin yang pertama, Yesus mengatakan, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Yesus memberi penegasan kepada mereka. Yang pertama adalah dia tidak meniadakan hukum Taurat, tetapi justru dia menyempurnakan. Itu artinya apa, saudara? Dalam hukum Taurat itu ada kebenaran. Karena itu pertama-tama diberikan oleh Allah menjadi tuntunan moral bagi bangsa Israel. Masalahnya adalah para ahli Taurat itu, orang Farisi itu, orang Saduki itu tidak benar-benar melakukan hukum Taurat itu. Dia hanya atau mereka hanya membuat itu untuk diberlakukan kepada orang lain. Di dunia ini terkadang begitu, saudara. Orang buat aturan, yang membuat aturan dengan mudah membelokkannya. Coba aja kalau ada orang bersalah, kan diambil pasal-pasal atau ayat yang mana untuk menuduh dia, dipakai jerat pasal ini. Tapi kalau itu temannya, jangan pasal sana, pasal sini aja pakai. Gitu kan. Begitu juga hamba-hamba Tuhan. Kalau dia berkhotbah di rumah-rumah tangga, ini cuannya banyak ini. Khotbahnya dicarilah ayat yang bagus, supaya tuan rumah itu senang. Wah, ini khotbahnya bagus ini, senang saya. Nanti pulangnya cuannya banyak. Giliran orang yang gak disenangi, udah seadanya aja, cari aja ayat-ayat, kemplangin aja dia sekalian. Ini orangnya pelit, malas, kikir, hajar aja sekalian dengan firman. Jadi firman itu digunakan untuk kepentingannya sendiri. Nah, Gereja Bali tidak mau begitu, saudara. Dia punya yang disebut dengan puji dan janji.
Di sini umat memuji Tuhan dan di sini ada janji firman Tuhan. Mau apapun situasinya, mau dia kawin, mau dia menikah, sama kawin dan menikah sama ya. Mau dia mati, mau dia sakit, mau dia apa. Ini firman-Nya hari ini, tidak boleh dipilih-pilih. Nah, ini mau mengajarkan pendeta. Ini firman-Nya, jangan kau pilih-pilih, kau suka-suka. Apapun firman-Nya pasti dari sini. Dan hari itu, jadi firman Tuhan ada memiliki unsur kebenaran. Jangan pernah dibelok-belokkan sesuka hati. Ahli-ahli Taurat begitu sikap hidupnya sehingga dikritik oleh Yesus. Membaca ya, tahu ya, tetapi mempraktekannya nol. Itulah yang Yesus lihat. Dan Yesus katakan, aku datang, aku genapi. Itu artinya aku lakukan seperti apa yang tertulis di dalamnya. Poin yang kedua, ternyata ketaatan kepada firman Tuhan atau kepada Taurat itu terkait dengan kerajaan surga. Apa itu kerajaan surga? Kerajaan surga adalah kerajaan yang dipimpin oleh Allah. Di mana itu? Di bumi ini, saudara. Jangan hanya mimpi aja di sana. Ya, ada orang ledek-ledekan. Udah percaya Yesus belum? Belum. Percaya Yesus biar kamu selamat. Ya ngomong ini gembel. Ya. Baunya amis. Nggak pakai sepatu. Ya orang yang dibilang percaya Yesus itu kan, kau lihat aja dirimu begini, gembel begini. Di dunia aja kau susah kayak gini, mana kau lihat sorga? Jadi itu mau mengajarkan kita juga. Jangan mau sok-sok rohani dalam hidup kita, tetapi penampilan kita nggak mencerminkan orang yang rohani. Atau jangan juga kita ini penampilannya rohani, tetapi kelakuannya jauh dari itu. Nah, oleh karena itu saudara, ketaatan kepada hukum Tuhan, ketaatan kepada firman Tuhan itu menentukan posisi kita hari ini. Apakah kita ikut di dalam pemerintahan Allah atau kita di luar sana? Kalau di luar sana biasanya kita selalu merasa paling benar. Coba aja nonton tinju. Situ aja digebuk di sini biar roboh gitu ya. Padahal si petinju sudah setengah mati mencari posisi ini tapi nggak dapat gitu. Gini aja tuh. Gitu. Nggak dapat. Kita gampang aja. Kok hantam aja di situ. Hantam. Enak saja ngomong hantam. Dia di ring udah setengah mati. Pemain bola juga begitu. Dia bawa. Oper ke temanmu tuh, temanmu kosong itu. Karena memang dia ingin menggolkan sendiri supaya dia dapat bonus. Kan begitu kan? Ya kita harus baca otaknya pemain itu juga. Oleh karena itu sebenarnya bagus kalau pemain itu jangan disediakan bonus, saudara. Kau pemain bola, bawa nama bangsa ini, lawan tuh Thailand misalnya. Lawan Filipina, kau nggak dikasih hadiah, tapi kau dikasih kehormatan. Namamu harum. Nggak mau dia, tapi kau bilang, 1 miliar 1 gol. Bawa dia goreng sendiri, dia mau golkan sendiri sampai di ujung kalah karena udah ngos-ngosan. Padahal dia tinggal kotek sedikit kasih temannya, nggak mau. Itu kegagalan sepak bola kita. Oleh karena itu saudara, belajar dari sini, kita harus ambil bagian dalam kerajaan surga. Taat di firman Tuhan. Poin yang terakhir, ayat 20, maka aku berkata kepadamu jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga.
Ya, kita jangan membandingkan sekarang ahli Taurat, Farisi, Saduki dan seterusnya. Bandingkan saja dengan saudara-saudara kita yang lain, agama-agama yang lain. Jangan sampai memalukan. Kita ini di Indonesia, saudara, otak kita, mata kita udah dijejali dengan hal-hal yang ya rohani. Bangun pagi, sudah apa itu di TV itu? Udah khotbah-khotbah kan, dakwah-dakwah, ceramah-ceramah rohani, begitu bagus. Siang hari kelakuan kita udah berubah. Apalagi di malam hari kita udah gelap mata. Sehingga korupsi, narkoba dan berbagai kejahatan masih merajalela di negeri kita. Tapi yang kita omongkan sehari-hari agama. Masyarakat yang religius, masyarakat timur yang memegang adat yang baik, tapi perilaku sehari-hari korupsi, kolusi, nepotisme, dan berbagai kejahatan lain. Jepang, Korea nggak terlalu pusing ngomongin agama, saudara. Mereka hanya punya etos kerja yang baik dan kedisiplinan dalam bekerja. Dan mereka menjadi negara maju. Agama tidak diobral seperti barang murah, diomongin sana sini dengan berbagai kemasan. Tetapi agama dipraktekkan dalam kerja, dalam hidup keseharian, yang memiliki budaya malu kalau melakukan kecurangan dan kejahatan. Kalau kita bawa dalam kepelayanan juga sama, saudara. Bukan atributnya saudara menjadi apa. Bukan. Tetapi apa yang saudara lakukan di dalam pelayanan itu? Adakah itu membangun? Adakah itu memuliakan Tuhan? Sama dengan posisi kita, posisi saudara. Hari Minggu datang ke gereja. Dan pilihannya jam 8, karena jam 8 itu paling banyak orang datang. Dan jam 8 itu tidak membuat kita ngantuk. Coba kalau yang tidak biasa bangun pagi datang jam 6, pasti dia di gereja tidur. Ada saya lihat, ini orang sudah ngantuk begini, dia paksakan dirinya datang jam 6. Mendingan dia datang jam 8 atau jam 6 sore. Ya saya tanya satu hari, kenapa Bapak kalau datang ke gereja ngantuk terus? Ya saya memang target saya ke gereja dulu, kalau habis itu saya bisa kerja. Begitu targetnya. Jadi dia bayar kewajibannya dulu, ya biar sudah ke gereja walaupun di gereja tidur, ngantuk ini. Nah, mudah-mudahan sekarang ada yang ngantuk ya, karena saudara datang jam 8 itu artinya saudara sudah bangun lebih siang, ya. Mungkin jam 7 atau setengah 7. Kalau jam 6 itu berarti saudara bangun jam 5. Hidup keagamaan kita harus lebih baik. Di dalam praktek, di dalam keseharian kita. Jangan lebih jelek. Ya saya contohkan aja kepada Jepang dan Korea. Apa banyak doktrin agamanya di situ terlalu banyak? Jarang. Saya 2 tahun di Korea. Tidak mau pusing mereka dengan apa yang kau kerjakan dengan keimanan. Silahkan saja. Diberi kebebasan. Tapi jangan coba-coba kau bolos. Ketika antri kau punya budaya antri nggak? Kau main serobot aja begitu. Jadi kita nggak punya etos kerja yang bagus. Budaya antri kita nggak punya. Untung ada COVID, budaya cuci tangan dibuat. Begitu COVID cuci tangan di mana-mana. Di gereja juga dibikin cuci tangan. Giliran COVID-nya sudah agak aman, nggak ada cuci tangan tuh. Langsung masuk nyelonong aja gitu. Jadi mau dilatih saudara, kita mau budaya bersih mau dilatih, tapi nggak bisa tuh. Saya lihat supermarket, toko-toko, kantor-kantor, apalagi ke pasar di sini. Saya ke pasar sini ya, udah di mana itu tempat cuci tangan?
jedingnya masih ada, kerannya nggak ada. Bayangkan, itu artinya sudah apa? Tampilan saja ada yang nggak diurus dengan baik. Padahal dulu cuci tangan, masuk TV itu cuci tangan, supaya kita memiliki budaya bersih. Sebenarnya udah dipaksa dengan COVID, tapi begitu giliran sudah agak mereda, budaya itu hilang. Karena apa? Karena instan, dibuat mendadak. Beda dengan anak-anak di Jepang, dia disiplin sekali, cuci tangan. Mau tidur juga cuci tangan, tidak usah disuruh. Ya bagaimana kalau mereka nggak lebih maju? Kunci hidup hanya kedisiplinan. Oleh karena itu saudara, mari kita taat dan setia, disiplinkan diri di dalam melakukan Taurat Tuhan. Itu masih berlaku. Disiplinkan diri di dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan, supaya hidup keagamaan kita menjadi lebih baik. Kiranya Roh Kudus bekerja dan memberkati saudara sekalian. Amin. Mari kita saat teduh. Bapa, terima kasih atas firman-Mu. Kami tahu betapa Tuhan Yesus setia di dalam melaksanakan hukum-hukum Tuhan, bahkan menyempurnakannya di dalam dirinya. Ajarkan kami juga setia. Ajarkan kami agar hidup beriman dan hidup keagamaan kami menjadi lebih baik dari yang lain. Terpujilah nama-Mu. Amin. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah bersama dengan orang percaya di segala abad dan tempat kita mengakui iman percaya dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, kerja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Mohon waktu sejenak untuk pembacaan warta jemaat. Ucapan terima kasih kepada seluruh penata layan yang ambil bagian dalam pelayanan dalam minggu ini, serta kepada keluarga Bapak Vicky Donald Sabanari yang telah menyumbangkan bunga altar dalam ibadah minggu ini. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan bagi jemaat yang merayakan dalam minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kehidupan Bapak, Ibu, Saudara dan saudari sekalian. Dan untuk agenda kegiatan selama seminggu, Bapak Ibu sekalian bisa membaca dalam warta yang telah dibagikan dalam WA grup masing-masing, dimulai dari hari Senin, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Berikut poin untuk warta jemaat mengenai pembayaran dan pelunasan iuran wajib jemaat. Iuran wajib jemaat adalah keputusan bersama jemaat GKPB Jemaat Bukit Doa Nusa Dua dalam rapat umum jemaat tahun 2022. Untuk itu, bagi warga jemaat yang sudah diberkati Tuhan dan telah terdaftar sebagai anggota jemaat untuk dapat bersama-sama bertanggung jawab atas pembelian,
perbaikan dan perawatan gedung gereja. Dalam hal ini sarana dan prasarana yang tersedia dan kita pergunakan dalam setiap ibadah. Majelis Jemaat telah menyediakan tempat pembayaran dan pelunasan di lantai -2 setelah ibadah. Bagi warga yang ingin melunasi, membayar atau mencicil iuran wajib ini bisa melakukannya setelah ibadah ini, dan selain itu pengurus wilayah bisa membantu dalam pembayaran iuran wajib jemaat. Berikut akan ada ibadah KKR PB Kristiawinangun GKPB Bukit Doa yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 pada pukul 19 bertempat di ruangan ibadah lantai 1 dengan pembicara Pendeta Gusti Bagus Heri Christian Sasmita. Pengurus mengundang seluruh pengurus kategorial Bukit Doa untuk hadir dalam ibadah ini. Pelayanan pernikahan. Majelis Jemaat menerima surat pelimpahan pernikahan dari Gereja Protestan di Gereja Bagian Barat GPIB Jemaat Karunia Ciputat atas nama Saudari Alan Sulain Rene Inabui dan Saudari Hot Mauli Media Rika pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 pada pukul 16 WITA di Nusa Dua Beach Hotel and Spa. Pernikahan akan dilayani oleh Pendeta Paulina Jasri Dangga. Mohon dukungan doa dari jemaat. Dan pada hari ini akan diadakan pemeriksaan kesehatan tekanan darah, asam urat, kolesterol dan gula darah untuk jemaat setelah ibadah pagi ini di ruang Zaitun lantai -2 oleh Saudari Yuliana Linggar Silumansih. Dan jemaat yang sudah menjalani puasa bisa ikut dalam pemeriksaan dengan biaya pemeriksaan Rp38.000. Untuk warta selengkapnya Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian bisa baca di warta yang telah dibagikan di WA grup masing-masing, dan kami mengucapkan terima kasih atas persembahan yang sudah diberikan lewat kolekte, perpuluhan, ucapan syukur dan pembangunan. Untuk laporan keuangan Bapak Ibu juga bisa membaca di WA yang telah dibagikan di dalam grup masing-masing. Terima kasih, sekian warta. Saudara, saya mau menambahkan sedikit untuk pemeriksaan kesehatan. Kita baru mulai dari minggu ini. Saya perlu sampaikan di sini karena saya sering cek kesehatan khususnya untuk asam urat, kolesterol, gula darah. Di tempat lain itu di atas 100. Ya, kalau ambil 3 itu. Tapi di sini itu hanya 38.000, hanya beli alatnya saja. Itu artinya Ibu Yulia dia menyumbangkan keterampilan dan alat yang dia punya. Oleh karena itu beri sambutan yang bagus. Kalau ini sambutannya bagus, kita juga masih ada tenaga dokter ya, ada dokter warga jemaat kita yang siap juga akan melayani pelayanan kesehatan di tempat ini. Oleh karena itu, kalau saudara-saudara nanti selesai ibadah jangan buru-buru pulang, kecuali yang memang sudah memiliki agenda acara. Santailah di sini saudara, minum-minum, ngeteh-ngeteh di bawah sambil memeriksa kesehatan. Dan dengan demikian saudara jadi sehat ya, pendeta jadi senang kan gitu ya. Tapi kalau saudara sakit-sakitan, nah itu pasti doa. Ini jemaatnya sakit-sakitan. Mudah-mudahan tidak ya. Baik saudara, kita akan menaikkan doa syafaat, namun sebelumnya kita angkat pujian Ya Tuhanku. Saya mengundang saudara bangkit berdiri. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur
Inilah yang kurenungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang kurenungkan setiap waktu. Inilah yang kurenungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Saudara silakan. Saudara, bagi yang berulang tahun dari tanggal 21 sampai 27, saya sudah doakan tadi pagi hari. Pada kesempatan ini, atas nama majelis dan atas nama pelayan, kami mengucapkan selamat berulang tahun bagi saudara-saudara dan anak-anak kita yang berulang tahun dari tanggal 21 sampai 27 Agustus. Demikian juga selamat ulang tahun pernikahan bagi kedua saudara kita, Bapak Pangundian Sihombing dan Ibu Gusti Ayu Wartini, dan Bapak Yongki Merianto Boimau dan Ibu Ketut Sri Andayani. Kiranya sukacita surgawi, kasih dan pemeliharaan Tuhan ada dalam hidup saudara-saudara. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, atas kesempatan yang Kau berikan bagi kami untuk berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Kami bersyukur bangsa ini telah dapat merayakan hari kemerdekaannya yang ke-77 tanggal 17 Agustus yang lalu. Kiranya upaya-upaya pemerintah untuk dapat melakukan pembangunan atau pemerataan pembangunan di negeri ini demi kesejahteraan dan keadilan sosial, demi umat Tuhan ini taat dan setia kepada Tuhan, demi demokratisasi yang boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan untuk kemerdekaan yang Kau berikan. Terima kasih untuk Indonesia yang jaya. Terima kasih untuk Bali yang boleh dipilih menjadi tuan rumah bagi pertemuan G20 di bulan Oktober dan November yang akan datang ini. Berkatilah kiranya seluruh persiapan pemerintah dan panitia yang mengerjakannya. Kami juga berdoa dan mengucap syukur atas pelayanan gereja Tuhan yang ada di Bali, di Indonesia dan di dunia ini. Dimanapun gereja Tuhan tempatkan, kiranya mereka akan selalu mengobarkan api Kristus, cinta kasih dan pelayanan yang tulus kepada sesama. Kami mengucap syukur berbagai aktivitas pelayanan di Jemaat Bukit Doa ini dapat dilakukan. Semuanya sudah dicatat dan diwartakan dalam warta jemaat.
kiranya Tuhan menolong sehingga warga jemaat akan melihat hal itu dan mereka akan ambil bagian di dalam pelayanan-pelayanan yang diselenggarakan. Kami doakan anak kami atau anak daripada Ibu Devi Kyuk Elia yang saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit Surya Husada Nusa Dua. Kiranya Tuhan memberkati obat-obatan yang dipakai dan juga mengulurkan tanganmu untuk memberikan kesembuhan. Berkati ibu dan kakeknya Pak John Kyuk yang merawatnya beserta seluruh keluarga. Dari tempat ini kami juga mengingat sahabat kami Jufri yang menjalani perawatan dan pengobatan di kampung halamannya di Kupang. Kiranya Tuhan menolong sehingga pengobatannya menjadi efektif dan Jufri disembuhkan oleh kuasa dan pertolongan Tuhan. Kami doakan para tamu-tamu yang datang dari berbagai jemaat yang ikut beribadah di sini. Kiranya mereka mendapatkan berkat-berkat rohani di dalam hidupnya dan mereka bisa saksikan juga di tengah-tengah jemaat di mana Tuhan menempatkan mereka. Inilah doa syukur dan syafaat kami Bapa, yang kami naikkan semuanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan membawa persembahan kita kepada Tuhan kita. Mari masing-masing pribadi kita menyiapkan, memberikan yang terbaik untuk Allah kita. Adapun ayat persembahan diambil dari Lukas 6 ayat 38 yang berbunyi demikian. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Dan untuk mengiringi pemberian persembahan, kita akan menaikkan sebuah pujian dari KJ 450, Hidup Kita Yang Benar. Dan dalam pemberian persembahan, mohon jemaat mengikuti arahan dari majelis yang bertugas. Dalam Kristus
bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah, terima kasih atas segala berkat yang Kau limpahkan kepada kami anak-anak-Mu, sehingga kami boleh berada di tempat ini, beribadah bersama dan memberikan persembahan kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, kuduskanlah persembahan ini agar layak dipergunakan untuk melakukan pekerjaan-Mu di tempat ini. Berkatilah tangan-tangan telah memberi dengan sukacita, berkatilah pekerjaan dan usaha kami Tuhan. Dan juga tuntunlah tangan-tangan yang akan mengelola persembahan ini, agar boleh semua terjadi seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, inilah ucapan syukur dan doa kami anak-anak-Mu yang kami naikkan hanya dalam nama-Mu. Haleluya, amin. Dengan posisi tetap berdiri, kita akan menaikkan sebuah pujian penutup dari KJ 249 bait 1 dan 3, Serikat Persaudaraan. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Dan masing-masing kamu pun diberi anugerah
Itulah inti daripada hukum Taurat. Sekarang pulanglah dengan damai sejahtera, arahkanlah hatimu, terimalah berkat Tuhan. Kasih Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya memberkati dan menyertai saudara-saudara hari ini kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Saudara silakan duduk. Saat teduh bagi kita semua. Ibadah telah selesai. Terima kasih atas kedatangannya dan sampai jumpa dalam ibadah berikut. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.